Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jaringan pengangkut dan proses pengangkutan pada tumbuhan. Nah, sebelum masuk ke dalam materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arya Saputra, nomor presentasi 7. Saya Sekar Cahyani, nomor presensi 31. Saya Livia Kamila Nurtakia, nomor presensi 4. Nah, jaringan pengangkut. Seperti namanya sendiri, jaringan pengangkut ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral serta makanan hasil fotosintesis. Nah, materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu silam yang akan dijelaskan oleh Mila. Oke teman-teman, jadi aku di sini bakal bahas tentang silam. Nah, silam sendiri itu adalah jaringan pembuluh yang fungsinya itu untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun. Ya. Terus kalau kalian bisa lihat di PPT, itu tuh ada tanda panah yang warna merah arah ke atas. Itu menandakan arah pengangkutannya si silam. Jadi arah pengangkutannya si silam ini dari bawah ke atas kayak akar ke daun. Kalau misalkan itu buat kan akar itu adalah bagian paling bawah dan kalau daun itu bagian paling atas ya. Kayak di pohon gitu kan. Jadi itu arah pengangkutannya itu dari atas, dari bawah ke atas. Nah, arah pengangkutan ini menjadi satu-satunya jalur pengangkutannya si silam. Nah, silam itu terdiri atas susunan sel-sel yang telah mati dan dindingnya itu tebal karena tersusun oleh lignin. Ya. Oke. Terus kita bakal lanjut ke slide selanjutnya. Kita bakal bahas komponen-komponen dari silam. Ya, di PPT ada 3, itu unsur trakeal, 2 serat silam dan 3 parenkim silam. Kita bakal bahas unsur trakeal dulu. Nah, unsur trakeal itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada trakeit, yang kedua ada trakea. Trakeit ini merupakan sel panjang dan pipih yang ujungnya itu bentuknya runcing. Nah, proses pengangkutan yang ada di trakeit ini tuh dilakukan melalui noktah-noktah. Jadi itu kayak air terus garam-garam mineral itu tuh harus melalui noktah-noktah tersebut untuk bisa sampai ke daun. Terus si trakeit ini tuh dindingnya itu diperkuat oleh lignin. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu buat mencegah keruntuhan sel akibat tegangan yang disebabkan oleh proses transport air. Terus kita lanjut ke trakea. Trakea itu adalah deretan sel yang susunannya itu memanjang. Terus di ujung pangkalnya si trakea ini tuh ada lubang. Nah, nama lubang itu lubang perforasi. Lubang perforasi itu tipenya ada 3 ya. Kita ambil. Jadi itu lubang perforasi itu ada 3 tipe. Yang pertama itu tipe sederhana. Ini tipe sederhana ya. Jadi itu cuma kayak gini doang, satu lubang doang. Terus habis itu yang kedua ada tipe menengah atau tipe scalariform yang bentuknya itu kayak gini ya. Ini tuh bentuknya itu gini, jadi itu kayak tangga gitu. Nah, tipe yang terakhir itu ada tipe mata jala. Kayak namanya nih, tipe mata jala. Itu tuh bentuknya tuh kayak jala. Kurang lebih bentuknya itu kayak gini. Kurang lebih bentuknya itu kayak gini. Nah, terus kita masuk ke komponen yang kedua. Komponen yang kedua dari silam itu adalah serat silam. Dan serat silam sendiri itu adalah sel panjang yang berdinding sekunder. Dan berdinding sekunder ini juga terkandung lignin. Serat silam itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada serat lipiform, yang kedua ada serat trakeit. Serat lipiform ini noktahnya itu lebih simpel, lebih sederhana. Sementara serat trakeit itu tuh noktah ya. Ya, noktahnya itu lebih rumit, lebih
apa namanya kayak pokoknya lebih rumit gitu. Nah, terus komponen yang ketiga itu ada parenkim silem ya. Parenkim silem di PPT itu bisa dilihat di PPT. Parenkim silem ini adalah sel atau komponen yang terbentuk atas susunan sel-sel yang masih hidup. Dan fungsinya itu bisa dilihat ya di PPT. Itu food storage atau penyimpan cadangan makanan gitu. Penyimpan cadangan makanan. Nah, parenkim silem ini bisa ditemukan di silem primer dan silem sekunder. Nah, silem primer dan silem sekunder itu apa? Silem primer dan silem sekunder adalah jenis-jenisnya silem. Bisa dilihat juga nih di PPT ya, ada primary silem sama secondary silem. Jadi kalau primary silem ini atau silem primer itu tuh merupakan silem yang terbentuk dari terbentuk selama proses perkembangannya si Prokambium meristem apikal. Terus kalau misalkan yang secondary silem atau silem sekunder itu tuh terbentuk sebagai hasil dari si ini ada apa? Vaskular kambium atau kambium vaskular dan meristem lateral. Terus kita bakal bahas selanjutnya kita bakalan bahas sebelum yang bakal disampaikan oleh Teguh. Silem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi sebagai untuk mengangkut atau mendistribusikan zat makanan fotosintesis ke seluruh tumbuhan. Tuhan tersusun oleh sel-sel hidup dan sel-sel mati. Selanjutnya kita akan membahas komponen sel. Yang pertama unsur tapis. Unsur tapis adalah sel-sel panjang yang ujungnya berpori dan disebut lemfektasis. Unsur tapis berfungsi untuk menyalurkan dan mengangkut hasil zat makanan hasil fotosintesis. Yang kedua, sel pengiring. Sel pengiring adalah rangkaian sel-sel yang bentuknya menyerupai parenkim. Sel pengiring berfungsi sebagai proses masuk dan keluarnya makanan melalui pembuluh tapis. Yang ketiga, ada saflam. Saflam berstruktur pembuluh tapis yang posisinya melekat. Saflam berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat organik tumbuhan. Dan yang keempat, parenkim flam. Parenkim flam adalah sel hidup yang terletak di bagian bulu tipis. Parenkim flam berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Dan yang terakhir, sel albumin. Sel albumin adalah sel epulur dan parenkim bulu tipis. Sel albumin fungsinya sama seperti sel pengiring, yaitu sebagai proses masuk dan keluarnya makanan melalui bulu tapis. Yang selanjutnya akan ada tipe-tipe berkas pengangkut yang disampaikan oleh Arya. Tipe-tipe berkas pengangkut. Berkas pengangkut sendiri dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tipe kolateral, tipe konsentris, dan yang terakhir tipe radial. Nah, yang kita akan bahas pertama itu ada tipe kolateral. Tipe kolateral sendiri ini ciri khasnya yaitu memiliki silem sama floemnya itu berdampingan. Nah, tipe kolateral ini memiliki 3 jenis dasar. Yang pertama ada tipe kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bikolateral. Tipe kolateral terbuka ini silem sama floemnya itu berdampingan dan memiliki kambium.
kambium itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kambium vasikular dan intervasikular. Kambium vasikular, kalau kambiumnya itu berada di dalam berkas pengangkut. Kalau intervasikular itu kambiumnya berada di luar berkas pengangkut. Nah, selanjutnya contoh tipe bikolateral terbuka. Contoh tipe bikolateral terbuka itu ada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Selanjutnya ada tipe kolateral tertutup. Sebaliknya, jika tadi kolateral terbuka itu memiliki kambium, tetapi kolateral tertutup ini tidak memiliki kambium, tetapi disambungkan oleh jaringan parenkim. Tipe kolateral tertutup ini contohnya ada pada tumbuhan monokotil. Nah, yang terakhir, kalau xilem sama phloemnya itu diurutkan dari luar ke dalam, itu ada phloem luar, xilem phloem luar, kambium luar, lalu xilem, terus kambium dalam, xilem, kambium dalam, lalu phloem dalam, itu disebut bikolateral. Bikolateral sendiri contohnya ada cabai, lalu terong-terongan. Selanjutnya ada tipe konsentris. Tipe konsentris ini xilem sama ciri khasnya, xilem sama phloemnya itu xilemnya di tengah, phloemnya mengelilingi. Bisa juga sebaliknya. Nah, tipe konsentris ini terbagi menjadi dua, yaitu konsentris amfikribal sama konsentris amfifasal. Tipe konsentris amfikribal ini phloemnya, xilemnya itu di tengah dan dikelilingi oleh phloem. Contohnya sendiri ada tumbuhan paku-pakuan. Lalu selanjutnya ada tipe konsentris amfifasal. Tipe konsentris amfifasal ini xilemnya phloemnya di dalam dan xilemnya di luar. Contohnya sendiri ada pada akar monokotil. Yang terakhir contohnya sendiri ada tumbuhan bawang-bawangan. Yang terakhir ada tipe radial. Tipe radial ini phloem sama xilemnya itu bergantian mengikuti jari-jari lingkaran. Contohnya sendiri ada akar monokotil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sekar. Nah, yang terakhir ada proses pengangkutan pada tumbuhan. Proses pengangkutan pada tumbuhan itu ada dua cara. Yang pertama proses pengangkutan ekstravaskuler dengan proses pengangkutan intravaskuler. Yang pertama proses pengangkutan ekstravaskuler itu, ekstra itu yang berarti di luar, vaskuler itu pembuluh. Jadi merupakan proses pengangkutan di luar pembuluh angkut. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada simplas dan apoplas. Jadi lebih mudahnya itu simplas melewati bagian sel yang hidup, sedangkan apoplas bagian yang mati dari sel. Nah, proses pengangkutan transportasi simplas ini merupakan proses pengangkutan air dan zat terlarutnya dari sel ke sel melalui sitoplasma dan melewati plasmodesmata. Jadi urutannya yaitu dimulai dari sel-sel rambut akar, kemudian menuju ke sel-sel parenchyma cortex, kemudian ke endodermis, dan ke perisekel, ke silinder pusat, kemudian menuju ke xilem. Nah, proses pengangkutan simplas ini, perpindahan air tanah terjadi secara osmosis dan transport aktif. Kecepatan airnya itu juga lebih rendah karena hambatan melewati sitoplasma itu juga lebih besar. Yang kedua ada transportasi apoplas. Transportasi apoplas ini merupakan proses pengangkutan air dan zat terlarutnya melalui ruang-ruang antarsel atau melalui celah antara dinding sel dengan membran plasma. Nah, sebenarnya di transportasi apoplas ini hambatannya lebih besar karena melewati sitoplasma. Namun, transportasi ini tidak dapat melewati endodermis karena di situ terhalang oleh pita kaspari. Pita kaspari ini tersusun dari zat suberin atau lilin
nggak bisa dilewati oleh air, sehingga air yang nantinya akan menuju ke endodermis akan ditransfer secara simplas. Jadi nantinya akan beralih menggunakan transportasi simplas. Yang kedua ada proses pengangkutan intravaskuler, yaitu merupakan proses pengangkutan zat melalui berkas pembuluh angkut, flum dan silem. Jadi air yang sudah menuju ke silem akar nantinya akan diteruskan menuju ke batang silem batang daun, kemudian ke silem tangkai daun, kemudian ke silem tulang daun, dan nantinya akan menuju ke mesofil daun. Nah, di mesofil daun inilah nanti akan terjadi proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini nantinya akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Dari hasil fotosintesis tersebut nantinya akan diedarkan ke seluruh bagian tanaman. Untuk oksigen sendiri nantinya akan dibawa oleh pembuluh flum, dan untuk air nantinya akan dikeluarkan melalui stomata, dan air atau sisa metabolisme itu tadi akan dikeluarkan melalui proses transpirasi. Barangkali ada yang mau bertanya? Ada. Oke, presentasi ini saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.